Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Nur Rahim dengan NIM F10812111027. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan kegiatan observasi yang dilakukan di SD Negeri 24 Pontianak Tenggara. Kegiatan ini dilakukan pada mata kuliah Pengenalan Lapangan Persekolahan atau PLP 1. Adapun aspek pengamatan yang dilakukan yaitu yang pertama kultur sekolah, yang kedua struktur organisasi dan tata kerja, yang ketiga visi dan misi, serta yang keempat kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang pertama kultur sekolah. Kami melakukan pengamatan secara langsung dan melalui wawancara mendalam dengan pihak sekolah pada tanggal 14 September 2022 di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara. Aspek pengamatannya lebih diperinci dengan poin-poin berikut. Yang pertama, kegiatan 3S atau Senyum Sapa Salam. Kegiatan 3S di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara dilakukan dengan baik oleh seluruh warga sekolah. Kegiatan ini dibuktikan pada saat kami bertamu dan berpapasan dengan para pendidik, peserta didik, bahkan seluruh warga sekolah saat kegiatan belajar mengajar berlangsung maupun di luar kelas. Poin yang kedua, pengondisian awal belajar. Pengondisian awal belajar di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara dilaksanakan dengan baik. Pengondisian awal belajar dilakukan setelah bel masuk berbunyi. Kegiatan pembelajaran setiap harinya dimulai dengan membaca doa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu pendidik menanyakan kabar siswanya. Pada hari Rabu dan Jumat, dilaksanakan senam pagi pada pukul 6:45. Poin yang ketiga, upacara bendera. Upacara bendera di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara setelah diberlakukan kembali pembelajaran luring yang dimulai pada pukul 6:45 hingga 7:30. Berdasarkan hasil wawancara, kami mendapati informasi bahwa petugas upacara dilaksanakan oleh kelas 4 dan 5 secara bergantian serta dihadiri oleh seluruh warga sekolah. Poin yang keempat, penggunaan seragam sekolah. Penggunaan seragam sekolah di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara untuk siswa pada hari Senin dan Selasa menggunakan seragam putih merah, pada hari Rabu dan Kamis menggunakan seragam batik dari sekolah, lalu pada hari Jumat menggunakan seragam pramuka. Untuk seragam olahraga disesuaikan dengan jadwal pembelajaran olahraga pada setiap kelas. Poin yang kelima, anjuran menjaga kebersihan. Anjuran menjaga kebersihan di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara tak hanya tertulis pada slogan, namun setiap hari sekolah menerapkan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Jika beriman, maka salah satunya menerapkan pola hidup bersih. Saat melihat sampah, maka segera dipungut dan dibuang pada tempatnya. Lalu terdapat poster anjuran menjaga kesehatan di berbagai tempat sekolah. Poin yang keenam, anjuran menjaga ketenangan. Anjuran menjaga ketenangan di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara juga sangat penting. Saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, pintu kelas dalam keadaan tertutup agar tidak ada gangguan dari luar. Saat kegiatan belajar mengajar, guru juga menganjurkan siswanya untuk tenang. Poin yang ketujuh, anjuran memanfaatkan waktu. Tenaga pendidik beserta peserta didik dianjurkan dapat memanfaatkan waktu secara efektif. Hal ini sangat penting demi membangun kedisiplinan seluruh warga sekolah. Kemudian terdapat juga poster anjuran memanfaatkan waktu. Poin ke-8, terciptanya suasana tenang dan nyaman untuk belajar. Tercipta suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara. Hal ini dikarenakan letak sekolah yang strategis tidak berada di sekitar pemukiman penduduk yang padat dan sedikit jauh dari jalan raya, sehingga peserta didik dapat melakukan pembelajaran dengan tenang, serta diberlakukan pengantaran hanya sampai pada gerbang saja. Poin ke-9, suasana di sekolah menyenangkan. Suasana di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara sangat menyenangkan.
Banyak terdapat slogan yang membangun jiwa semangat siswa. Lingkungan yang adem juga dapat dirasakan oleh seluruh warga sekolah. Sekolah juga telah menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan siswanya seperti adanya perpustakaan, UKS, dan kantin. Aspek pengamatan yang kedua yaitu struktur organisasi dan tata kerja. Kami melakukan pengamatan pada tanggal 14 September 2022 di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara. Poin yang pertama, struktur organisasi sekolah terpajang disertai nama dan foto. Bagan struktur organisasi di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara terlihat baik. Terdapat bagan struktur organisasi dan tata kerja yang terpajang di ruang kepala sekolah sehingga kita dapat melihat dengan detail tentang informasi kepengurusan di sekolah tersebut. Sayangnya, pada papan SOTK, nama yang terpajang tidak disertai foto untuk melihat lebih jelas. Poin kedua, struktur organisasi sekolah sesuai dengan jabatan yang berlaku saat ini. Struktur organisasi dan tata kerja di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara sudah sesuai dengan jabatan yang berlaku saat ini, sehingga kita dapat mengetahui tugas dari komponen yang tercantum dengan jelas. Semua warga sekolah sudah mendapat tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Poin ketiga, struktur organisasi di sekolah terurai rinci hingga pada siswa. Struktur organisasi yang terpajang di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara sudah terurai rinci hingga pada siswa. Struktur organisasi di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara sudah sangat lengkap dimulai dari ketua komite dan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tata usaha, guru kelas dan guru pelajaran, koordinator bidang, hingga siswa Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara. Saat di kelas, siswa dapat membentuk struktur kelasnya masing-masing. Poin keempat, struktur organisasi di sekolah juga memuat tata usaha atau kerja. Struktur organisasi di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara yang terpajang juga memuat data tata usaha atau kerja. Seluruh warga sekolah telah mendapati tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Aspek pengamatan yang ketiga yaitu visi dan misi sekolah. Kami melakukan pengamatan pada tanggal 14 September 2022 di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara. Poin yang pertama ada visi dan misi sekolah. Terdapat bentuk fisik dari visi dan misi Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara yang terletak di ruang kepala sekolah dan koridor sekitar ruang kepala sekolah. Papan ini terpampang sangat besar dan berwarna. Poin yang kedua ada pemaparan visi dan misi sekolah di beberapa tempat. Papan pemaparan visi dan misi Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara tidak hanya terletak di ruang kepala sekolah, namun juga terdapat di koridor sekitar ruang kepala sekolah. Namun bentuk fisiknya sedikit tertutupi tanaman hias jika tidak dilihat dari dekat. Aspek pengamatan yang keempat yaitu kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kami melakukan pengamatan pada tanggal 14 September 2022 di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara. Poin yang pertama ada kegiatan kokurikuler yang terprogram dari sekolah. Kegiatan yang terprogram dengan baik oleh sekolah pada saat ini hanya untuk kelas 6, yaitu kegiatan les tambahan untuk persiapan ujian. Selain kelas 6, kegiatan ini hanya bersifat opsional. Untuk kegiatan karya wisata, seperti berkunjung ke Taman Arboretum Silva dan museum, pernah dilakukan pada saat sebelum pandemi, yang dilakukan secara opsional tidak untuk semua kelas. Poin kedua, ada kegiatan ekstrakurikuler yang terprogram dari sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler yang terprogram di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara terdapat seperti kegiatan tari, drum band, olahraga, renang, TPA, pramuka, paskibra, serta dokter kecil atau PMR. Namun kegiatan yang kembali diberlakukan setelah pandemi hanyalah pramuka dan paskibra. Poin ketiga ada jadwal kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara terjadwal untuk kelas 6
yaitu program les tambahan selama 2,5 jam untuk mempersiapkan ujian yang dimulai pada bulan Januari. Jika ada siswa kelas lain yang merasa kesulitan dalam belajar dan memerlukan bimbingan guru, bisa bertanya pada guru mata pelajaran secara langsung setelah pulang sekolah. Poin keempat, ada jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Jadwal kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara yang terlaksana saat ini hanya Pramuka dan Paskibra. Kegiatan Pramuka pada hari Jumat dan Paskibra pada hari Sabtu. Jadwal Paskibra juga dilaksanakan fleksibel sesuai kelas yang menjadi petugas pada upacara. Sebelum masa pandemi, masih terdapat banyak kegiatan ekstrakurikuler yang aktif seperti tari, drum band, olahraga, renang, TPA, dan lainnya yang masih belum diaktifkan saat ini. Poin kelima, ada pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler secara terprogram. Pembinaan kokurikuler di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara terlaksana secara terprogram untuk kelas 6 sebagai les tambahan yang dilaksanakan setelah kegiatan belajar dan mengajar berlangsung demi menguatkan pemahaman siswa untuk menghadapi ujian. Pembinaan ini dilakukan oleh guru kelas atau guru bidang studi. Untuk kegiatan ekstrakurikuler dilakukan secara terstruktur dan dibina langsung oleh tenaga kependidikan. Poin keenam, setiap guru menjadi pembina kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pembinaan kokurikuler untuk program les tambahan kelas 6 dilaksanakan oleh guru kelas atau guru bidang studi yang diampu. Untuk program karya wisata, dilaksanakan pembinaan oleh guru olahraga atau guru kelas yang mengikuti. Pembinaan ekstrakurikuler dilaksanakan oleh guru yang bersertifikat atau ahli di bidangnya. Poin ketujuh, setiap siswa wajib mengikuti kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler les tambahan hanya diwajibkan untuk kelas 6. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka wajib dilaksanakan oleh siswa Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara. Dan kegiatan ekstrakurikuler paskibra wajib untuk kelas tinggi karena mereka terlibat secara langsung menjadi petugas upacara. Poin 8, ada pembelajaran di setiap kelas. Pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara dilakukan dengan baik oleh seluruh kelas. Kelas 1 dan kelas 4 pembelajarannya menggunakan kurikulum Merdeka. Sedangkan untuk kelas 2, 3, 5, dan 6 menggunakan kurikulum 2013. Poin 9, ada jadwal pembelajaran tambahan. Terdapat jadwal pelajaran les tambahan untuk kelas 6 dalam menghadapi ujian yang dimulai pada bulan Januari tanpa dipungut biaya sepeser pun. Sekian laporan kegiatan observasi di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara. Praktik baik yang didapat yaitu kita dapat mengetahui lebih pasti secara langsung terkait hal-hal detail yang terdapat pada sekolah dan menjadi bekal kami sebelum terjun langsung menjadi guru ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.